sekali kita bisa bertemu ibadah online pada pagi hari ini. Nah, ibadah kali ini akan dipimpin oleh beberapa teman Dalsa nih. Yuk kita sambut sama-sama. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang Kristo menyapa teman-teman dengan halo hai. Jadi begini cara mainnya. Saat Kristo bilang halo, teman-teman bilang hai. Saat Kristo bilang hai, teman-teman bilang halo ya. Teman-teman sudah siap? Mari kita mulai. Jika teman-teman sudah siap. Halo, hai, halo, hai, hai. Dan paling akhir adalah halo teman-teman semua. Belum terasa Kristo dan teman-teman semua sudah memasuki bulan April ya. Sekarang sebelum Kristo memulai puji-pujian, kita akan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin dengan Dalsa Miske. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau persiapkan hati sebelum kita memulai ibadah. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami lewat ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir nanti. Dan juga Tuhan pimpin untuk teman-teman Dalsa dan juga Dalsa yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai pujian-pujiannya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Lagu ini mengajar kita untuk membimbing kita ke firman Tuhan. Terima kasih. Betul sekali Kristo, firman Tuhan itu hidup di dalam kita, membimbing kita selalu. Hebat sekali ya Tuhan kita. Nah teman-teman, siapa yang merayakan Paskah di rumah dengan sukacita? Pasti senang semua ya, walaupun hanya merayakan Paskah di rumah saja. Tidak perlu sedih ya, karena setiap pujian yang kita naikkan untuk Tuhan selalu menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan walau hanya merayakannya secara online. Karena kita masih bersenang-senang merayakan Paskah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan lagu He's Alive, He's Alive. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu ini untuk Tuhan karena Tuhan sudah bangkit. God had a plan from the very beginning for you
teman-teman semuanya. Betul sekali. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan dia sudah hidup. Di Paskah kemarin, Ansel berharap teman-teman di rumah mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti semua mau ya? Ansel juga selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Buat kita semua, Tuhan Yesus adalah nomor 1 di dalam hidup kita. Kita mau mengucapkan rasa syukur, kita akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Lord, I Thank You. Get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. Every time I think of you, I get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. Lord, you've been so good to me. Lord, I thank you. You are my help, you meet my need. Lord, I thank you. You were my strength when I was weak. Lord, I thank you. Your love and mercy rescued me. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. Every time I think of you, I get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. Lord, you are my resting place. Lord, I thank you. You saved me by your matchless grace. Lord, I thank you. Your word is life, your word is true. Lord, I thank you. And I will always follow you. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. Every time I think of you, I get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. Every time I think of you, I get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. Nah, terima kasih ya puji-pujian yang semangat dari Kristo, Jaden, dan juga Ansel. Lause berharap anak-anak di rumah terus mensyukuri atas kebaikan dan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Apalagi minggu lalu kita baru merayakan hari Paskah. Wah, senang sekali ya. Lause berharap juga anak-anak mau mengisi hati anak-anak dengan Yesus Kristus saja. Oke, sekarang kita mau duduk dan dengar-dengaran firman Tuhan. See you next week. Bye-bye. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lause Lanpang. Kita mau sama-sama dengar-dengaran firman Tuhan. Anak-anak sudah siap di rumah? Lause berharap anak-anak sudah siap ya. Kalau sudah siap, yuk duduk yang baik. Tidak ada lagi yang jalan, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Duduk, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan ya. Lipat tangan, tutup matanya. Yuk, tutup matanya yuk. Kita berdoa. Ikuti Lause Lanpang berdoa ya. Tuhan Yesus, saya siap dengar-dengaran
firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak, sebelum kita mau dengar firman, langsung pengen tunjukin sesuatu ya. Coba anak-anak lihat dan coba dengarkan baik-baik. Langsung punya apa ini? Ada yang tahu? Ini seperti kotak musik. Jadi kalau misalnya Losalanfang gerakin, dia bisa nyala. Dia bisa mengeluarkan suaranya. Coba dengarkan baik-baik ya. Ayo buka telinganya, dengar baik-baik ya. Anak-anak dengar suaranya? Kalau Losalanfang gerakkan, maka kotak musiknya bisa mengeluarkan suara. Bagus ya suaranya. Coba lihat ini lagi. Nah, Losa punya mainan robot-robotan ya. Robot apa ini? Ada yang tahu? Iron Man. Wah, hebat ya. Bagus nggak mainannya? Bagus sih ya. Tapi Losa mau kasih tunjukin yang lebih seru dari cuma sekedar mainan robot-robotan yang diam ini. Losa mau nyalain, nanti kita lihat apa yang terjadi dengan robot ini. 1, 2, 3. Wah, seru ya. Kalau dinyalain, dia bisa bergerak, bisa ada lampunya, juga ada suara musiknya. Pasti lebih bagus ya daripada cuma diem ya. Semua tunjukin sesuatu lagi. Anak-anak mungkin di rumah pernah lihat HP atau gadget atau tab atau iPad gitu ya, atau komputer. Kalau misalnya kita lihat ini, seru enggak kalau layarnya mati, nggak ada gambar? Nggak seru ya. Tapi kalau Losa nyalain, terus bisa dibuka, terus kita bisa main games, seru nggak? Wah, pasti seru. Seneng nggak? Pasti lebih seneng ya daripada lihat, hitam, nggak bagus, ya kan? Nah, anak-anak di rumah, tadi ngobrol-ngobrol soal mainan tadi, handphone, sesuatu yang mati, tidak bergerak, nggak bisa nyanyi kayak tadi ya, nggak bisa ada nyala lampunya, itu nggak seru, itu kurang asik. Tapi kalau nyala, hidup, wah itu pasti lebih seru dan itu lebih menyenangkan. Seperti Losa pengen tunjukin nih, seperti boneka ini ya. Wah, face-nya happy, senang. Kalau benda-benda yang tadi Losalanfang tunjukin bisa nyala, bisa hidup. Mana happy-nya? Good job. Nah, hari ini Losalanfang juga pengen cerita tentang sesuatu yang jauh lebih keren, jauh lebih seru, jauh lebih hebat, tentang seseorang yang hidup. Wah, siapa ya? Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita semua happy ya. Happy-nya karena apa? Kita merayakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Memang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan dia lakukan itu semua karena sayang sama Losa, sayang sama anak-anak, sayang sama papa, sayang sama mama, sayang semua. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup kembali. Tadinya dia nggak bisa bergerak waktu sudah mati. Tadinya sudah tidak bisa lagi ngomong. Tapi ketika hari Paskah,
Tuhan Yesus bangkit hari yang ketiga, Tuhan Yesus dapat lagi bergerak, Tuhan Yesus dapat lagi berbicara, Tuhan Yesus bahkan melakukan hal-hal yang hebat untuk murid-muridnya, juga untuk kita semua. Itulah yang kita rayakan minggu lalu. Ngomong-ngomong, anak-anak seneng gak minggu yang lalu? Waktu kita sama-sama merayakan Paskah. Happy gak mukanya waktu merayakan Paskah? Atau jangan-jangan anak-anak cuma seneng karena dapat kado ajaib, kotak ajaib yang isinya mainan, yang isinya kaos seperti yang lo pakai sekarang, yang isinya snack-snack. Ayo, seneng mana? Ya, kita harus lebih bersukacita, lebih senang karena Yesus bangkit. Yesus hidup. Nah, ceritanya hari ini Losa pengen cerita dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 tentang kebangkitan Yesus. Seperti apa ya ceritanya? Nah, di hari Paskah setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib pada hari yang ketiga, ada perempuan-perempuan yang namanya Maria dari Magdala, ada juga yang namanya Yohana, ada juga yang namanya Maria, ibu Yakobus. Mereka pergi ke kubur Yesus. Tapi waktu mereka tiba di kubur Tuhan Yesus, mereka kaget. Kaget karena batu besar penutup kubur Yesus sudah terbuka. Lalu mereka masuk ke dalam kubur Yesus. Mereka tidak menemukan ada Yesus di sana. Mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Wah, mereka lebih kaget lagi. Kok bisa? Kok nggak ada? Lalu kemudian ada dua malaikat yang kemudian muncul di depan ibu-ibu tadi. Lalu malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari dia, Yesus yang mati? Dia sudah hidup, dia sudah bangkit." Lalu malaikat mengingatkan ibu-ibu, "Loh, bukankah Yesus waktu hidup sudah pernah bilang, sudah pernah kasih tahu Yesus memang akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali." Itulah kata malaikat. Dan kalian tahu, wajah ibu-ibu itu senang sekali ketika mereka mendengar kabar tentang Tuhan Yesus yang bangkit, yang sudah hidup kembali. Wah, mereka senang sekali, mereka happy. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat pergi dari kubur Yesus. Mereka memberitahu 11 murid Yesus yang lain. Waktu mereka kasih tahu, murid yang lain berpikir, masa bener sih? Bener tah Tuhan Yesus itu bangkit? Maka ada seorang murid Yesus bernama Petrus. Dia kemudian lari. Kemudian dia pergi ke kubur Yesus. Kemudian dia lihat, bener, tidak ada tubuh Yesus di sana. Kosong kuburnya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ketika kita mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, harusnya kita bahagia, kita senang karena Yesus sudah bangkit. Kalau kita senang, maka seharusnya kita juga bisa memberitahu orang lain kalau Yesus sudah bangkit. Caranya bagaimana ya supaya kita bisa memberitahu orang tentang Tuhan Yesus yang hidup? Kita bisa melakukannya seperti ini, anak-anak. Nah, di lembar aktivitas murid pelajaran 9, kita akan melihat dan menemukan cara-cara agar kita bisa memberitahu orang lain tentang Yesus yang hidup. Yang pertama adalah kita bisa menulis pesan buat yang sudah bisa menulis. Atau kita juga bisa menelpon, telepon teman, telepon papa, mama,
telepon opa, oma, uncle ya. Bisa ditelepon kasih tahu Yesus hidup. Atau kita juga bisa menunjukkan gambar tentang Tuhan Yesus yang hidup kepada orang lain. Dan kita juga bisa menyanyikan pujian, nyanyi, supaya bukan cuma kita yang happy, tapi waktu kita nyanyi, orang-orang di sekitar kita yang mendengar kita nyanyi, mereka pun juga senang dan mereka tahu Yesus itu hidup. Sekarang Rosa mau kita semua menyanyikan sebuah lagu. Belajar lagunya ya. Lagunya judulnya Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Kita akan nyanyi, ikuti Losangan Fang, bergerak ya, sama-sama berdiri, oke? Yuk sama-sama kita berdiri, kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan kita yang sudah bangkit ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sudah bisa? Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita mau terus ingat dan kita mau nyanyikan soraklah haleluya ya. Ingat-ingat ya. Sekarang kita mau bersyukur sekali lagi. Kita mau berdoa supaya Tuhan tolong kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Yuk, tipe tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Ikuti Losangan Fang berdoa. Tuhan Yesus, saya senang karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Tuhan, tolong saya untuk dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah firman Tuhan yang hari ini kita pelajari. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Sebentar lagi kita akan mengerjakan aktivitas untuk mengingatkan kita pelajaran hari ini. Aktivitasnya apa ya? Yuk sama-sama kita lihat. Aktivitas kita hari ini nomor 9. Gambarnya seperti ini ya anak-anak.
Siapkan lembar aktivitasnya, lalu kemudian alat tulis, pensil warna boleh, krayon boleh, atau spidol juga boleh ya. Seperti biasa, halaman pertama adalah ringkasan cerita hari ini. Nah, kita akan mengerjakan yang ini seperti tadi ya, yang sudah Losalantang tunjukkan tadi ya. Yesus sudah bangkit. Apa yang dapat kamu lakukan? Menulis pesan, menelpon teman, menunjukkan gambar, menyanyikan pujian. Nah, ini kita akan tracing ya. Mengikuti garis putus-putus sehingga tulisannya akan terlihat dengan lebih jelas. Seperti ini ya. Selanjutnya juga seperti itu, di tracing. Kemudian anak-anak setelah itu boleh mewarnai gambarnya ya. Boleh mewarnai gambarnya, nggak usah warnain kursinya, anak yang lagi duduk sedang telepon, atau misalnya mau mewarnai ini bunganya. Seperti ini ya, semua boleh diwarnai sampai selesai. Oke? Lalu apa lagi yang akan kita lakukan? Yang kedua, kita akan membuat alat peraga tentang cerita hari ini. Ada batu dan juga 2 orang malaikat. Yang pertama kita lakukan, kita perlu gunting ya. Gunting gambar kubur Yesus yang kosong. Anak-anak di rumah boleh bersama dengan papa dan mama untuk membantu menggunting. Kalau anak-anak di rumah sudah bisa menggunting, boleh menggunting sendiri. Hati-hati ya, guntingnya bisa tajam. Seperti ini untuk backgroundnya. Lalu kita akan menggunting penutup dari kubur batu, lalu kemudian 2 malaikat. Kita gunting ya. Batu sudah selesai, kemudian malaikat. Nah, seperti ini. Anak-anak bisa hari ini bercerita kepada teman, kepada orang lain tentang Kristus yang bangkit melalui gambar ini ya. Jadi bisa cerita tuh, malaikat, ada batu yang tadinya tertutup lalu terbuka oleh karena Yesus sudah bangkit. Ada lagi aktivitas yang ketiga, apa ya? Aktivitas yang ketiga seperti ini ya. Kita akan menggunting, nanti membentuk salib. Yang garis putus-putus ya anak-anak. Yang kuning-kuning seperti ini yang dibuang ya. Lalu ada putih-putih juga di sini ya.
Ini juga boleh digunting ya, supaya nanti hasilnya lebih rapi. Seperti ini hasilnya. Nanti setelah itu kita akan melipat. Ada garis putus-putusnya yang tipis-tipis. Nah, ini kita akan lipat. Ada tulisannya, lipat pertama. Jadi ini dulu yang dilipat. Lalu lipat kedua. Lipat ketiga. Lipat terakhir, berarti lipat yang keempat ya. Seperti ini. Nah, seperti kotak ajaib minggu lalu ya. Yuk kita baca yuk. Yang sudah bisa membaca kita baca ya. Yesus berkata, "Aku adalah yang hidup. Aku telah mati. Namun, lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Wahyu pasal yang pertama ayat 18a. Nah, seperti ini ya. Kita akan buka. Tada, salib ya. Seperti ayat yang tadi kita baca ya. Seperti ini ya anak-anak. Silakan membuatnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kita minggu lalu merayakan kebangkitan Yesus. Hari ini pun kita belajar lagi tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus kita, Yesus yang hidup. Ketika kita berdoa, ketika kita dengar firman, ketika kita melakukan aktivitas, Tuhan Yesus hidup. Dia ada beserta dengan kita, melihat yang kita lakukan. Kiranya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah dan anak-anak di rumah juga sudah membuka kotak ajaibnya ya. Silahkan kotak ajaibnya itu dibuka dan bermainlah bersama dengan keluarga di rumah. Kejarlah Kristus dalam hidupmu. Dan ingat, anak-anak juga mendapatkan kaos seperti yang langsung pakai ya, yang tulisannya Jesus. Ingatlah bahwa Kristus mengasihimu dan kiranya Kristus ada dan tinggal di dalam hatimu. Yuk kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Wasalan Pangundang kita semua untuk boleh berdiri. Yuk berdiri yuk. Sudah siap? Kita mau mengembalikan segala pujian, segala yang kita lakukan sepanjang ibadah ini untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. To God be the glory.
1, 2, 3. Jesus is alive.